Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana jika kita sudah tidak mau tahu perkataan orang lain tentang diri kita, tapi orang lain suka sekali menyampaikan? Bisa di stop kan? Masuk kita tidak bisa melarang, jangan sampaikan ke saya ya. Kalau ada orang-orang menggibah saya, jelek-jelekin saya, tolong jangan sampaikan ke saya. Masuk dia nekat mau menyampaikan lagi. Ya mungkin kali itu aja. Besok-besok tidak berani menyampaikan barangnya. Tapi kalau kita diam saja, malah dengerin, ya dia akan terus menyampaikan. Maka stop. Bolehkah menjamak salat maghrib dan isya di waktu asar? Tidak boleh ya. Maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya, pilihannya seperti ini. Ya, kita kan tidak tahu. Jangan merasa tahu, ini pasti nggak bisa nih. Maghrib dan isya pasti nggak ada waktu, pasti begini-begini. Sekarang saja waktu asar. Jangan. Jangan. Ya. Apakah ada jaminan seorang yang masuk Islam pasti masuk surga? Ada. Asal Islamnya tidak batal. Kalau Islamnya batal, ya dia seolah bukan orang Islam. Bukan orang Islam, ya nggak mungkin masuk surga kan? Oleh karena itu, wajib bagi kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Kan ada yang bisa membatalkan keislaman kita, membatalkan tauhid kita. Nah, hindari. Intinya kita menolak satu ayat, menolak satu hadis, itu bisa membatalkan keislaman kita. Apapun, walaupun kecil ya. Tapi kita tahu bahwa itu ayat firman Allah. Kita tahu itu sabda Nabi. Taruhlah kita sikoh dengan Imam Bukhari yang meriwayatkan tentang minuman kemasukan lalai. Kita dikasih tahu oleh orang yang sikoh, kita sikoh kepada beliau dan kita mengatakan, ya saya percaya, saya yakin itu sabda Nabi, tapi saya tolak. Kafir nggak kira-kira? Kafir nggak kira-kira? Kafir. Kecuali dia nggak sikoh sama saya misalnya, sama antum misalnya, ya. Antum bawakan sabda Nabi, dia nggak percaya, ya tentu nggak kafir. Bukan Nabi yang dia tolak, tapi kita. Maka antum jangan memaksakan diri. Ini saya bawakan hadisnya nih, Bukhari ini. Ya, mereka kan nggak harus sikoh sama antum kan, bisa sikoh bisa tidak. Kecuali dia bilang, ya saya tahu, saya yakin itu memang sabda Nabi, tapi saya tolak. Kafir. Jelas, walaupun cuma masalah lalat masuk ke minuman kita. Apalagi masalah wajibnya sholat, wajibnya saum, haramnya zina, haramnya babi, dan seterusnya. Ya. Intinya dia terang-terangan menolak sabda Nabi, terang-terangan menolak ayat, bukan karena syubhat. Jelas kafir. Apakah ada riwayat penciptaan mana yang lebih dulu? Gelap dulu apa terang dulu? Gelap juga nih bagi saya ya. Nggak tahu. Ya mungkin ada, saya nggak tahu ya. Mungkin ada dalilnya, saya nggak tahu. Mungkin antum ada yang tahu. Saya pernah dengar bahwa melipat pakaian itu dilarang ketika sedang sholat. Bagaimana dengan melipat sarung? Ya sarung harus dilipat ya kan? Sarung belum tahu kan dilipat begitu kan? Kalau nggak dilipat gimana? Oh pakai sabuk begitu? Ya ribet ya. Maksudnya ujung seperti ini ya. Ini pun masih tafsiran. Jangan mengumpulkan kain. Jangan mengumpulkan kain ketika sholat. Maksudnya seperti ini, menggulung-gulung. Itu pun masih tafsiran. Yang jelas
dilarang adalah sholat atau di luar sholat berpakaian isbal. Itu yang jelas-jelas haram, terancam neraka. Madunal ka'bain minal izar wa fitnah. Pakaian yang di bawah mata kaki terancam masuk neraka. Tentu si pemilik pakaian itu yang memakai pakaian itu, bukan pakaian. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.